Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan penyelam kibarkan bendera merah putih di bawah Laut Jayapura. Warga pedalaman Kabupaten Kerom merasa senang karena untuk yang pertama kalinya dapat merasakan kemeriahan HUT kemerdekaan RI. Operasi senyap dalam sepekan, Satgas Operasi Habema berhasil lumpuhkan 8 anggota organisasi Papua Merdeka. 3 diantaranya tewas. Dalam sepekan, Komando Operasi Habema melumpuhkan 8 anggota organisasi Papua Merdeka dalam operasi penyisiran di sejumlah tempat rawan di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Dari 8 anggota OPM, 3 diantaranya tewas. Mereka adalah DC Mujijau, Telegius Maiseni, dan Will Mamba. Sementara 5 anggota OPM lainnya mengalami luka tembak. Menurut Komandan Satgas Media Korps Habema Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, Satgas mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga stabilitas keamanan saat hari ulang tahun kemerdekaan. Dari seluruh kejadian, tercatat total 8 anggota OPM berhasil dilumpuhkan. 3 diantaranya tewas dan 5 lainnya luka tembak. Total barang bukti yang ditemukan dan berhasil diamankan, yaitu 2 pucuk pistol P1 Pindad, 2 unit radio komunikasi HT, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, 1 bendera bintang kejora, 4 unit telepon genggam, power bank, magazen senjata, serta perlengkapan perang lainnya. Rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata OPM secara konsisten menjadi pihak yang mengganggu stabilitas keamanan, melakukan penyerangan terlebih dahulu, serta mengintimidasi masyarakat. Saat penangkapan, Satgas juga menyita 1 pucuk senjata api beserta puluhan butir amunisi. Penangkapan anggota OPM selama sepekan ini membuktikan OPM masih menjadi kelompok pengganggu stabilitas keamanan. Mereka kerap menyerang aparat dan mengintimidasi masyarakat setempat. Satgas akan terus bertindak tegas dan tidak akan memberi ruang bagi kelompok yang berupaya mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan warga. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menangkap buronan bernama Konara Enumbi di sebuah honai di Kampung Usir Depan, Kabupaten Puncak Jaya pada hari Sabtu. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo mengatakan Konara diduga terlibat langsung dalam aksi penembakan yang menewaskan Brigpol Ronald Enok pada 21 Januari lalu. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Polres Puncak Jaya. Konara Enumbi merupakan anggota aktif kelompok kriminal bersenjata wilayah Yambi di bawah pimpinan Tenggamati Enumbi. Ia terlibat langsung dalam aksi penembakan terhadap Brigpol Ronald M. Enok, personil Polres Puncak Jaya yang gugur pada tanggal 20 Januari 2025 di Kampung 55. Dalam aksi tersebut, Konara berperan sebagai pembawa motor bersama Bumi Walo Enumbi saat eksekusi dilaksanakan. Dari hasil interogasi awal diketahui bahwa setelah penembakan, kelompok pelaku melarikan diri ke arah pegunungan dan berpindah-pindah lokasi, hingga akhirnya menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut di markas kelompok kriminal bersenjata Tenggamati Enumbi. Dengan penangkapan ini, Satgas Damai Kartens memastikan akan terus mempersempit ruang gerak KKB di wilayah pegunungan. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Penyidik Polres Merauke pada hari Jumat menyerahkan 2 tersangka pemuda yang terseret kasus narkoba ke Kejaksaan Negeri Merauke, Papua Selatan. Kedua pemuda ditangkap pada 13 Juli di Jalur 1 Distrik Sota karena kedapatan membawa ganja seberat 17 gram. Penyerahan kedua tersangka berlangsung di kantor kejaksaan dan diterima jaksa penuntut umum, disaksikan kuasa hukum para tersangka.
Kasat Narkoba Polres Merauke Ibda Daniel Setrumpaidus mengatakan berkas perkara kedua tersangka sudah lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Merauke. Para tersangka akan segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Merauke, Papua Selatan dalam waktu dekat. Pelaku menggunakan motor untuk melaksanakan barter ganja di Sota dengan satu buah HP. Jadi ganja ini kemudian dua pelaku tersebut diamankan oleh Polsek Sota, kemudian dilimpahkan ke Narkoba untuk dilakukan proses penyidikan. Jadi setelah pengembangan ini didapatkan bahwa diamankan dari yang bersangkutan itu ada 17 gram narkoba jenis ganja, kemudian kendaraan atau motor yang terpakai untuk transaksi. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.